Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Kampus Corner Culture Academy Indonesia, kembali raih prestasi di ajang internasional. Oke Rahel, kita lanjutkan untuk pertanyaan di ajang kemarin yang muncul apa aja tuh pertanyaannya? Pertanyaannya, wah ada beberapa sih, salah satunya Yang paling deg-degan. bikin kamu jeduk-jeduk deh. apa ya waktu itu? Kalau nggak salah tuh ditanya tentang gimana sih relevansinya Culture Academy di Indonesia. Kamu sudah menjelaskan nih. Tapi gimana relevansinya Culture Academy di Bandung? Apa di Melbourne gitu kan? Ya untuk aku saat itu kaget aja ya, kayak wah gimana ya? Oh iya Melbourne gitu kan. Tapi ya like I said, mungkin di Melbourne itu ada culture di Australia yang mungkin udah bisa dibilang dying, sudah agak mungkin tertimbun gitu ya. Jadi melalui Culture Academy kita bisa membantu menaikkan itu lagi gitu. Oke, tapi ngomong-ngomong kalau culture di Melbourne apa? Tahu nggak? Nah, kebetulan aku juga nggak tahu karena sempat conducting small research sih. Aku sempat tanya beberapa teman-temanku yang pernah tinggal di Australia dan memang orang Australia ya. Di sana katanya mereka sih kurang ada, tidak begitu ada culture seperti Indonesia. Kayak kemana-kemana pun kita belok kemana pun kanan kiri depan belakang semua ada culture. Kayak dari mulai ukiran, dari mulai batik gitu, it's everywhere. Indonesia ya. Iya, tapi Australia mungkin lebih ke makanan sih menurut aku ya, mungkin ya ke suku-suku mereka gitu. Maka tadi juga mau ngembangin ke kebudayaan juga. iya. Oke, baik. Nah ini Hendri, kalau benefit nih dari dengan ikutnya project itu tadi menjadi juara nih, kan benefitnya apa nih setelah dapat juara di ajang ini? Ya, benefit yang kita dapatkan mengikuti kompetisi itu kita dapat pertama, kemarin kita dapat awareness, yaitu kita diliput dari media Melbourne dan Bandung. Kita dapat kemarin dapat tawaran juga dari investor dari Australia, dari Miss Victoria, untuk kita bisa melakukan pitching atau nanti kita bisa bertemu untuk menjelaskan Culture Academy dan next plan-nya untuk kerjasama dengan antara Indonesia dengan Australia. Oke, berarti pihak Australia juga banyak tertarik ya Bu Iya. ya? Menarik sekali gitu. Kayaknya orang saya juga pada tertarik terkait culture kayak gitu ya. Oke, ini Bu, kalau ini kan sudah semester 5, maksudnya ya nanti pasti akan ada regenerasi gitu ya Bu, pasti dengan mau lulus ya, atau mau di semester juga nggak apa-apa sih Hendri. Saking cintanya sama Bu Erika gitu ya. Saking cinta sama Bu Erika setia loh Bu, gitu. Nah ini kalau langkah yang dilakukan Udinus gitu untuk mengasah minat dan bakat mahasiswa nih agar berprestasi ke Hendriansyah ini gimana nih Bu? Ya, kalau kita memang selalu mencari bakat-bakat teman-teman mahasiswa itu dari semenjak mahasiswa itu masuk di Dinus Insight itu ya. Di Dinus Insight itu kita udah cari bibit-bibit unggul untuk bisa kita kemudian kita dampingi, kita coaching, kita berikan training gitu ya, untuk teman-teman ini bisa diarahkan ini bakat minatnya itu kemana. Yang suka nulis ya berarti kita arahkan di karya tulis ilmiah, misalkan yang dari suka keolahragaan ya kita akan arahkan, kita masukkan ke teman-teman di UKM gitu ya, di UKM. Kemudian teman-teman yang hobi ngoding gitu ya, hobi ngoding ya kita ikutkan berbagai aktivitas yang sifatnya hackathon gitu ya, yang memang ngoding, yang suka siaran, yang suka bikin film, bikin video, kita arahkan ke aktivitas yang mengarah ke minat bakatnya teman-teman mahasiswa ini, yang kemudian selalu kita tawarkan ke teman-teman mahasiswa, adik-adik mahasiswa yang generasi baru gitu ya. Untuk ini semester ini kita punya satu event, satu ajang, satu kompetisi ini, yuk kita ikut supaya bisa juara, nanti kita latihan bersama gitu ya, kita berjuang bersama seperti itu. Jadi terus gitu ya, apalagi kalau teman-teman ikut di karya tulis ilmiah itu seringkali kita melibatkan kakak tingkat dan adik tingkat gitu. Nah contohnya aja kayak Edi dengan Rachel ini kan sebenarnya beda angkatan gitu ya, beda jurusan pula beda tapi jurusan kemudian juga. iya kita kolaboratif gitu ya, kolaboratif. Jadi teman-teman mahasiswa yang kakak tingkatnya berhasil ya ngajak adik tingkatnya untuk berhasil ya. Jadi seperti itu, nggak berhenti di satu generasi, iya, satu generasi aja. Satu generasi, harus ada generasi gitu Iya, ya Bu ya. betul sekali. Apalagi di dunia juga ada
60-an sekian UKM ya Bu Iya, ya, banyak yang betul. bisa diikutin, explore juga kayak gitu. Betul sekali. Jangan menjadi kupu-kupu ya Bu, Iya, macam kan kita. kebetulan kan teman-teman ini aktivis gitu aktivis ya. juga? Iya, aktivis juga. Sibuk banget ya Bu ya. Bisa bagi waktunya? Bisa sih. Bisa. Terbukti bisa. Bisa. Ya cuma tidur 3 atau 2 jam kan. Oh iya, kasihan ya Bu ya. Ya tetap waktunya istirahat Iya, ya. betul. Oke, Rahel ini juga beberapa waktu lalu nih tim dari Culture Academy ini katanya bertemu dengan Bapak Sandiaga Uno, betul? Yes, we did itu kebetulan memang di PRPP kemarin yang Oke. Ajang apa apresiasi tuh? kreasi Indonesia yang Expo itu kan kebetulan memang merupakan mungkin seperti program kerja dari Pak Sandi ya. Nah, dan di situ beliau datang dan kunjungan nih ke semua 40 booth, salah satunya di booth kami juga. Tanggapannya gimana tuh? Tanggapannya wah, he was shocked. Beliau tuh kaget kalau wah kalian edutech, karena melihat mungkin kami yang very young gitu di situ di antara booth-booth lain yang mungkin sudah berkeluarga dan memang udah Berarti umum memang ya, nggak cuma itu mahasiswa? umum, itu Iya. memang umum. Dan beliau kaget karena kami masih dari Udinus, karena memang di pamflet kami, di poster kami itu ada logo Udinus gitu kan. Beliau kaget, oh dari Udinus gitu. Oh, Hafal ya Bu ya? wow gitu kan. Kan memang sudah beberapa kali Iya, kita bener. hapus kita ya Pak Sandi. Iya, gitu. Jadi feedbacknya sangat baik sih. I think he was very proud also. Oke, terus ada pesan khusus nggak tuh dari Pak Sandiaga Uno buat tim Culture Academy? Ya, kalau pesan dari Pak Sandiaga Uno, kemarin kita sempat masuk di postingan Instagram beliau, kita sempat di-mention bahwa EduTech ini akan menjadi sebuah leading company, akan menjadi membantu Indonesia untuk bisa terus menjadi di target Indonesia di tahun 2045, yaitu Indonesia Emas, dan nantinya Indonesia akan terus maju dan terus mengembangkan potensi startup di Indonesia. Nah sekarang ekosistem startup di Indonesia itu sangat didukung oleh pemerintah, mulai dari pemerintah dari Kemenparekraf, terus ada Kementerian Kominfo dan masih banyak lagi. Nah di sini kita bisa manfaatkan ekosistem itu untuk kita bisa mengembangkan Culture Academy agar bisa menjadi startup unicorn seperti Gojek dan Tokopedia nantinya. Luar biasa, amin, amin, amin banget ya Bu ya. Kita dukung ya Bu ya. Amin. Iya, Dukung selalu, 100% selalu. Iya. Keren banget sih ini Culture Academy. Nah ini kalau untuk mengikuti ajang-ajang gitu ya yang bertaraf nasional, internasional gitu tuh seberapa penting sih sebenarnya? For me atau untuk Culture Academy nih, seberapa penting tuh kayak kalau ikut ajang-ajang kayak gitu? menurut aku sendiri sih, karena kami adalah startup yang baru ya, jadi Culture Academy banyak orang masih bertanya Culture Academy apa sih, dan saat kita mau berkembang, kita mau expansion mungkin ke wilayah Indonesia lainnya dan even ke luar negeri ya, pasti kan kita butuh link. Nah melalui ajang-ajang yang competition yang kita ikutin ini, kita bisa tahu nih seperti tadi Henry udah ceritain kalau kita bisa ketemu investors, kita bisa ketemu mentors di sana. Sama kayak seperti, jadi di Culture Academy kita punya 2 mentor. Salah satunya adalah Pia Bruce dan dia adalah co-foundernya Angels of Impact. Nah, gimana sih kita bisa ketemu dia kan? Itu waktu itu ada salah satu ajang juga, She Disrupts, dan kita memang mengikuti itu dan bertemu beliau gitu. Oke, berarti dengan mengikuti ajang-ajang itu gimana Ibu ya? Memperluas jaringan gitu ya berarti ya. Yes. Oke, ini nanti boleh disenggol nggak nih Hendry untuk terkait pendapatan nih? Di-spill dikit kali ya, tapi kita jeda dulu. Ya pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali untuk Anda usai jeda berikut.